Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Napi dari mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan kelas A Ilmu Pemerintahan Untirta yang akan mempresentasikan terkait proses kebijakan dalam perekonomian dan kesejahteraan di negara Cina dan India. Negara Cina dan India merupakan negara yang terletak di kawasan Asia yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Kedua negara tersebut merupakan negara yang maju melalui perkembangan perekonomiannya yang melesat naik mengejar ketertinggalan dari negara maju pada awalnya. Dan kini, kedua negara tersebut adalah negara yang paling maju dengan kekuatan ekonominya. Dalam kemajuan kedua negara tersebut tidak lepas dari transformasi dan juga pembukaan diri. Cina merupakan negara yang terlebih dahulu berkembang dan kemudian India mengambil atau mengikuti jejak yang ditempuh oleh Cina. Dengan bergabungnya pada perekonomian dunia merupakan langkah yang baik bagi Cina dan India dengan memanfaatkan potensi secara maksimal dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang didukung oleh kebijakan pemerintahannya sehingga kedua negara tersebut menjadi negara yang memiliki ekonomi yang besar di kawasan Asia. Pada rumusan kali ini saya mengangkat dua faktor yang dimana yang pertama, apa yang menjadi dasar atas kemajuan perkembangan ekonomi Cina dan India, dan yang terakhir bagaimana kemajuan tersebut dapat dicapai. Lalu pada tujuan makalah kali ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar atas perkembangan kemajuan ekonomi Cina dan India, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana kemajuan Cina dan India dapat dicapai. Pada tinjauan pustaka kali ini, dalam kemajuan negara dapat dilihat dari kesejahteranya masyarakat warga tersebut yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan memiliki ekonomi yang baik. Dapat dilihat juga dari banyaknya sebuah ekonomi metropolitan dengan situasi fisik yang memiliki banyaknya bangunan dan gedung-gedung tinggi sebagai kawasan perkotaan dan industri. Hal tersebut dapat dikatakan karena mayoritas negara maju perekonomiannya berpacu pada sektor industri, jasa maupun perdagangan. Kesejahteraan masyarakat sejatinya memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur, yang artinya kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang tadinya mengalami kemiskinan sehingga tingkat pendapatan masyarakat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya pembangunan terhadap suatu proses perkembangan ekonomi dengan banyaknya lowongan pekerjaan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwasannya dalam suatu proses pembangunan dan perencanaan memodernisasi ekonomi negara dapat mengubah hidup masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri dapat sejahtera. Menurut Thomas, kesejahteraan di suatu wilayah maupun negara dapat ditentukan dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya. Dalam sumber daya ini nantinya dapat berinteraksi pada proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan hidup masyarakat. Lalu pada pembahasan Cina dalam meningkatkan ekonomi negara, Cina membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya serta meningkatkan ekonomi negara, yaitu memiliki dua faktor langkah yang ditempuh oleh Cina, yaitu yang pertama dengan melakukan reformasi pertanian di pedesaan, dan yang terakhir dengan melakukan reformasi industri. Langkah awal yang ditempuh oleh Cina ketika reformasi ekonomi di bawah pimpinan Deng Xiao, beliau memulai langkahnya dengan melepas belenggu ekonomi nasional dan diganti dengan melakukan reformasi ekonomi baru. Deng melakukan reformasi awal di bidang pertanian dengan memulai pembangunannya di kawasan pedesaan. Setiap kepala keluarga di pedesaan tersebut tidak memiliki pekerjaan, itu diberikan lahan pertanian untuk bertani dan nantinya akan diupah setiap akhir tahun dengan upah yang sesuai seberapa banyak penghasilan tanaman yang mereka capai. Setelah itu, Deng melepas monopoli negara dengan tidak membeli dan menjual produk pertanian yang bertujuan supaya para petani dapat membuka harga sendiri atas pangan yang mereka jual. Dalam kebijakan pemerintahan Cina atas kesejahteraan petani tidak berhenti di situ saja.
Pemerintahan Cina mencoba menghapus semua pajak tanah petani, yang artinya petani sudah tidak memikirkan pajak dan bisa menggunakan tanah tanpa membayar pajak. Setelah sukses pada kebijakan reformasi pertanian, pemerintahan Cina mencoba melakukan reformasi industri dengan strategi membangun zona ekonomi dan teknologi. Pemerintahan Cina mengubah sebagian lahan pertanian menjadi lokasi industri untuk menampung pabrik. Pemerintahan Cina memikat perusahaan asing untuk membangun pabrik yang bertujuan untuk mempekerjakan buruh Cina. Selain daripada memikat perusahaan asing, Cina juga menarik investor asing untuk modernisasi yang menuntut perusahaan asing untuk menggunakan dan memberikan pengajaran terhadap para pekerja Cina dalam menggunakan teknik-teknik terbaru yang dimiliki oleh investor yang bertujuan untuk mengetahui teknologi dan caranya serta pengetahuan dalam menggegas reformasi industri masa depan. Pada pembahasan India kali ini, pada tahun 1989 hingga 1991, India mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan 110 juta orang melanjut kemiskinan. Dengan di bawah kepemimpinan Narasimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh, pada awal 1952 mencoba meminimalisir peran negara India dan memperluas peran pasar. Pemerintah India juga mencoba membatasi impor dan membuat reformasi dengan mendorong ekspor. Pemerintahan India selalu membuat kebijakan tentang ekonomi tiap minggunya guna menstabilkan ekonomi negara tersebut, seperti bank milik pemerintahan, bandar, dan juga industri minyak bumi terbuka bagi investor asing. Pemerintahan India menyingkirkan batas anti monopoli untuk perusahaan besar, dan pemerintahan mencoba menurunkan pajak penghasilan yang tadinya 56% menjadi 40% dan mencoba mengizinkan dana gotong royong atau mutual fund dan investor untuk membeli saham di perusahaan India pada bursa saham Bombay. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintahan India membuahkan hasil bagi perekonomian negara tersebut. Inflasi mulai turun, terbukanya lapangan pekerjaan yang luas, dan hutang negara terbayar serta cadangan devisa yang banyak. Pada kesimpulan kali ini, negara Cina dan India merupakan negara yang di kawasan yang terletak di kawasan Asia yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Dalam setiap negara pastinya memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda. Tidak ada yang sama, di mana masih ada negara yang bergantung pada negara lain, ada yang sudah mampu dalam membantu negara lain, dan ada pula negara yang hanya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan hal itu, adanya perbedaan kondisi yang menyebabkan terjadinya pengelompokan negara yang berdasarkan kondisi ekonomi sosial, yaitu negara berkembang dan negara maju. Dalam perkembangan ekonomi Cina dan juga India tidak lepas dari adanya pabrik-pabrik yang membuahkan hasil yang memerlukan bahan bakar, yaitu batu bara gitu. Oleh karena itu, Cina dan India sebagian besar masih bergantung kebutuhan energinya pada batu bara, dari bahan bakar sampai keperluan rumah tangga hingga jaringan listrik, yang mengakibatkan dari pembakaran batu bara tersebut menimbulkan polusi yang tidak baik pada kesehatan penduduk setempat. Oleh karena itu, ada baiknya dalam melakukan perindustrian menggunakan sumber tenaga yang alternatif, yang ramah lingkungan, sehingga tidak menyebabkan polusi yang tidak baik bagi penduduk setempat, yang artinya dalam produksi tersebut adanya pengurangan terhadap penggunaan batu bara sebagai sumber energi tersebut, guna untuk meminimalisir polusi yang tidak baik pada kesehatan penduduk setempat. Seperti itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.